Halo sahabat Marvel, selamat datang kembali di channel YouTube Marvel Comic Review. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah dari video sebelumnya tentang fondasi alam semesta Marvel, mengungkap era di mana benih-benih kebaikan dan kejahatan ditanam, di mana legenda-legenda lahir dan lenyap, dan di mana takdir para pahlawan dan penjahat terbesar di dunia ini mulai terukir. Ini adalah kisah tentang era pra-Fantastic Four, era pahlawan yang sering terlupakan, namun takdir mereka membentuk segalanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Gelapnya Perang Dunia Kedua menyelimuti seluruh dunia, mengubah landscape dan jiwa manusia. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok-sosok yang akan selamanya mengubah sejarah. Sersan Nick Fury dan unit elitnya, Howling Commandos, bukan sekedar prajurit biasa. Mereka adalah legenda yang berjalan, bayangan yang meneror blok poros, membebaskan kota demi kota, dan membuka gerbang neraka di pusat-pusat penahanan. Namun di antara semua kemenangan itu ada sebuah penyesalan yang mendalam. Mereka tak pernah mencapai camp yang menahan seorang anak laki-laki muda bernama Max Ainsworth. Di sanalah, di tengah kengerian yang tak terlukiskan, Max menyaksikan keluarganya tewas, merasakan setiap tetes kepedihan. Dalam momen keputusasaan yang paling dalam, sebuah kekuatan purba terbangun di dalam dirinya, kekuatan magnetik yang liar dan tak terkendali. Trauma itu akan membentuknya mengubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar manusia, namun juga meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Jauh di garis depan, perburuan terhadap serum prajurit super Dr. Erskine terus berlanjut. Sang pencipta telah gugur di tangan Nazi, membawa rahasia formula itu ke liang kubur. Baik Amerika maupun blok poros mati-matian mencoba menciptakan kembali keajaiban itu. Dari upaya mereka yang seringkali tragis, muncullah sosok-sosok seperti Isaiah Bradley, seorang prajurit Afrika Amerika yang menjadi simbol kekuatan tersembunyi dan ketahanan. Sebuah percobaan yang pahit namun heroik. Di sisi lain, Masterman dari Nazi adalah cerminan gelap ambisi tak terbatas, kekuatan yang digunakan untuk menindas. Ini adalah awal dari warisan serum yang takkan pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Pada akhir April 1945, di penghujung Perang Dunia Kedua, sebuah tragedi mengguncang dunia pahlawan. Kapten Amerika dan sahabatnya Bucky dengan gagah berani menggagalkan rencana Baron Heinrich Zemo untuk menghancurkan sekutu dengan drone peledak. Namun, dalam momen heroik itu, bom yang dipicu oleh Bucky meledak sebelum pesawat mencapai pantai, melempar keduanya ke dalam perairan beku Atlantik Utara. Steve Rogers terperangkap dalam es. Berkat karunia kekuatan dari serum super di tubuhnya, dia masih terselamatkan, menanti untuk ditemukan kembali di kemudian hari. Nasib Bucky Barnes jauh lebih tragis. Ia ditemukan oleh agen Soviet, terluka parah dan amnesia. Di tangan mereka, Bucky Barnes diubah menjadi senjata paling efektif dan paling mengerikan bagi Uni Soviet, The Winter Soldier. Sesosok hantu yang beroperasi dari bayang-bayang perang dingin, tanpa memori masa lalunya, hanya diperintah untuk menjalankan misi-misi gelap. Sementara itu, dunia percaya bahwa Kapten Amerika dan Red Skull telah tiada, namun warisan mereka takkan padam. Beberapa sosok muncul mengisi kekosongan, seperti Spirit of 76 dan The Patriot, melanjutkan perjuangan Rogers sebagai simbol patriotisme di era baru. Di sisi lain, agen Soviet Albert Malik
mengenakan topeng tengkorak untuk menjadi Red Skull yang baru, simbol teror bagi musuh-musuh komunis. Perang fisik memang telah berakhir, namun benih-benih kejahatan baru telah ditanam, jauh melampaui kekalahan blok poros. Meskipun Human Torch berhasil mengakhiri tirani Adolf Hitler, kekosongan kekuasaan Nazi diisi oleh ancaman yang jauh lebih mengerikan. Baron Strucker, seorang visioner yang kejam, mengubah filosofi paling tidak manusiawi Nazi dengan ambisinya sendiri. Ia mendirikan organisasi rahasia yang mengerikan, Hydra, sebuah kekuatan global yang diam-diam akan mengancam dunia selama beberapa dekade ke depan. Perang fisik telah mereda, namun bukan berarti konflik telah usai. Digantikan oleh konflik yang lebih dingin, lebih licik. Amerika dan Uni Soviet terlibat dalam Perang Dingin, sebuah pertarungan spionase dan ideologi yang mengubah Barnes dicuci otaknya menjadi Winter Soldier, hantu mematikan yang beroperasi dari bayang-bayang. Ia adalah bukti mengerikan akan kemampuan manipulasi manusia. Di Amerika Serikat, pahlawan baru muncul dari kegelapan, Bob Grayson, yang dibesarkan oleh koloni Eternals, menggunakan senjata Uranian untuk melawan komunisme sebagai Marvel Boy, membawa teknologi canggih dari luar dunia. Dan seorang marinir bernama Adam Brasher dengan menggunakan nama Blue Marvel menantang ancaman yang lebih besar, namun seringkali tersembunyi dari mata publik karena zaman yang belum siap menerimanya. Seiring berjalannya waktu, pahlawan-pahlawan lama mulai menghilang dan kebutuhan akan pembela baru semakin mendesak. William Burnside dan Jack Monroe mengambil alih jubah Kapten Amerika dan Bucky. Setelah menerima versi serum prajurit super yang cacat, awalnya mereka adalah simbol patriotisme pasca Perang Korea. Tetapi serum itu perlahan-lahan mengikis kewarasan mereka, mengubah mereka menjadi sosok yang tidak stabil dan destruktif. Tanpa obat yang bisa menyembuhkan mereka, pemerintah terpaksa membekukan mereka dalam cryogenic deep freeze, sebuah rahasia yang terkubur dalam es, menjadi pengingat pahit akan batas ambisi manusia. Nick Fury menjadi sosok vital berkat formula Infinity yang unik, memperlambat penuaannya secara signifikan. Sebagai agen CIA, ia berjuang demi negaranya, namun sebagai sosok yang akan menjadi the man on the wall, ia berjuang demi planet ini, menghadapi ancaman intergalaksi yang tak terbayangkan sendirian. Di puncak Perang Dingin, agen FBI Jimmy Woo mengumpulkan beberapa pahlawan untuk membentuk Departemen Zero yang berisikan Gorilla Man, Venus, Marvel Boy, Namora, dan Human Robot. Bersama-sama mereka memerangi kepala terbaru dari Atlas Empire, yaitu Planchu, si cakar emas, mengungkap konspirasi global. Sementara itu, tim lain bangkit untuk menghadapi ancaman domestik maupun dari dunia luar. Ulysses Bloodstone, Dr. Druid, Makari, Namora, dan Zawadi menamakan diri mereka Monster Hunter, berjuang melawan makhluk-makhluk mengerikan yang mengancam realitas jauh sebelum keberadaan Fantastic Four. Pada masa itu, benih-benih takdir masa depan telah ditanam. Pasukan High Evolutionary berhasil memukul mundur invasi mistis oleh Iblis Chthon, dewa tua yang jahat. Namun, sebelum Chthon benar-benar berhasil dikalahkan, ia menandai seorang bayi perempuan yang baru lahir bernama Wanda Maximoff sebagai wadah masa depannya, sebuah takdir kelam yang menanti untuk bangkit.
Dan ketika ancaman dari luar angkasa mulai muncul, The Yankee Clipper, Black Fox, Liberty Girl, dan Night Angel berdiri sebagai garis pertahanan pertama, membela bumi dari Skrulls dan ancaman lainnya, menunjukkan bahwa bumi tidak sendirian di alam semesta. Di tengah ancaman yang semakin beragam, Nick Fury membentuk sebuah kelompok rahasia, sebuah prototipe yang kelak akan menjadi tim pahlawan legendaris. Ia menyatukan talenta-talenta berbahaya dari berbagai latar belakang, seperti Kraven the Hunter, Sabretooth, Silver Sable, dan Dominic Fortune. Mereka disatukan menjadi Avengers Initiative. Ini bukan Avengers yang kita kenal, melainkan cikal bakal kolaborasi lintas batas yang lebih gelap untuk misi yang tidak bisa ditangani oleh agensi biasa. Kepanikan melanda saat ancaman ekstraterestrial semakin sering muncul. Salah satu yang paling mencolok adalah perwakilan raksasa ras Flora Colossi yang menamai dirinya Groot. Kemampuan uniknya mengendalikan tanaman dan nyaris menghancurkan sebuah kota sebelum akhirnya dihentikan, meninggalkan jejak-jejak kehancuran dan pertanyaan tentang makhluk asing lainnya yang mungkin berkeliaran di alam semesta. Di New York, Dr. Stephen Strange, murid terbaik dari Ancient One, mendirikan kediamannya di Bleecker Street. Awalnya ia hanya berurusan dengan ancaman magis minor, namun takdirnya segera membawanya ke misteri kosmos yang belum pernah terjamah oleh mata manusia fana, melampaui batas-batas realitas yang kita kenal. Strange akan menjadi penjaga gerbang dimensi, sang penyihir agung, pelindung pertama dari ancaman mistis dan spiritual. Sementara itu, di balik tirai, Andre Thornton yang dikenal sebagai sang profesor memanfaatkan karya misterius Mr. Sinister yang ditinggalkan untuk menciptakan prajurit supernya sendiri, sebuah proyek ambisius yang dikenal sebagai Weapon Plus. Proyek ini menghasilkan sekelompok prajurit operasi rahasia yang tangguh namun penuh penderitaan yang disebut Tim X. Yang paling menonjol di antara mereka adalah mutan bercakar tulang dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa, James Howlett, atau yang dikenal sebagai Logan atau Wolverine. Namun setelah secara tidak sengaja menembak rekan sesama agen, Logan meninggalkan dinas pemerintah. Dia kemudian ditangkap oleh organisasi kejam Weapon X dalam upaya mengerikan untuk mengubah dirinya menjadi senjata hidup. Mereka memasukkan logam yang tidak dapat dihancurkan, adamantium, ke seluruh kerangkanya. Terpuruk ke kondisi yang hampir tanpa pikiran, Logan berhasil membebaskan diri dari usaha pencucian otak mereka, menghancurkan fasilitas dan para penyiksanya, dan mengembara ke pegunungan Rockies di Kanada. Di sisi lain di dunia, sebuah takdir tragis direkayasa oleh Red Skull yang kedua. Ia merekayasa kecelakaan pesawat yang merenggut 2 nyawa agen CIA, Richard dan Mary Parker, tak lama setelah kelahiran putra mereka, Peter. Anak itu diadopsi oleh paman dan bibinya, akan tumbuh menjadi salah satu pembela keadilan bumi yang paling gagah berani, seorang pahlawan yang tak terduga, yang takdirnya terjalin dengan masa lalu yang gelap. Sebagai tindakan pembalasan terhadap kebangkitan kejahatan Hydra, sebuah kelompok yang berafiliasi dengan PBB mendorong inkarnasi dari Brotherhood of S.H.I.E.L.D. dan Nick Fury diangkat sebagai kepala markas besar tertinggi
Divisi Spionase dan Penegakan Hukum Internasional atau SHIELD, sebuah perisai global yang siap menghadapi ancaman yang lebih besar dari dalam maupun luar. Sementara itu di Los Angeles, entitas kuno yang dikenal sebagai Gibborim yang membutuhkan pengikut manusia untuk melayani mereka di bumi menjanjikan kekayaan, kekuasaan, pengaruh kepada calon pelayan mereka yang bisa membuktikan kesetiaan mereka. Bersumpah untuk mewarisi imbalan ini kepada anak-anak mereka, sebuah kelompok yang dikenal sebagai The Pride menunjukkan nilai mereka dengan menjadi penguasa rahasia kerajaan kriminal kota tersebut. Sebuah kegelapan yang tumbuh di bawah permukaan, tersembunyi di balik kehidupan glamor kota. Di Asia, ketika negara Xianchong menolak pengambil alihan komunis, konflik itu berubah menjadi perang internasional yang berlarut-larut. Bangsa-bangsa dari barat dan timur terlibat dalam perang Xianchong yang berlangsung selama puluhan tahun, berebut untuk mengklaim aset utama Xianchong, energi misterius yang dikenal sebagai The Dragon Breath, sebuah kekuatan purba yang telah melahirkan kultus dan legenda, menjadi magnet bagi ambisi dan kehancuran. Otak dari semua konflik tadi adalah The Mandarin, Lady Lotus, dan Panglima Perang bernama Wong Chu. Mereka memanipulasi sebagian besar konflik ini dari balik layar. Di medan perang Xianchong inilah Marinir James Rhodes, atau yang kelak menjadi War Machine, Frank Castle atau The Punisher, pilot angkatan udara Ben Grimm yang akan menjadi Death Thing, dan konsultan militer Reed Richards, sang Mr. Fantastic, serta banyak tokoh penting lainnya di masa depan pertama kali bertempur demi negara mereka, membentuk fondasi untuk perjalanan heroik yang akan datang. Di alam lain, Odin Allfather yang jengkel dengan keangkuhan putranya Thor mengasingkannya ke bumi dalam wujud manusia fana, seorang manusia kedokteran muda yang cacat bernama Donald Blake. Ingatan akan identitas aslinya dilucuti darinya. Sebagai Blake, Thor belajar nilai kerendahan hati dan empati sebagai penyembuh dan ahli bedah, sebuah pelajaran krusial sebelum takdirnya memanggil kembali untuk mengambil palu Mjolnir dan menemukan kembali dirinya yang sebenarnya. Di State University di New York, 3 mahasiswa berlian namun memiliki jalan yang sangat berbeda bertemu untuk pertama kalinya. Ada Reed Richards, seorang jenius yang tak tertandingi, Ben Grimm, sahabat setia Reed, dan rekan Reed yang sombong namun sama-sama berlian, Victor Von Doom. Mereka belum menyadari bagaimana takdir akan segera menjalin hidup mereka dengan cara yang tak terduga, mengubah persahabatan menjadi persaingan, dan akhirnya perseteruan epik yang akan mengguncang dunia. Video tentang sejarah singkat semesta Marvel akan kami lanjut. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mendapat update dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Excelsior!